Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Maya Anggela di beritabanjarmasin.com. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang dosen sejarah di salah satu universitas yang ada di Banjarmasin. Mungkin langsung saja Bapak boleh perkenalkan diri dan latar belakangnya. Oh ya, oke. Nama saya Mansur. Saya dari program studi pendidikan sejarah Universitas Lambung Mangkurat. Kebetulan saat ini mengajar di Prodi Sejarah dan juga aktif di Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Budaya Kalimantan. Kemudian juga terlibat di dalam beberapa proyek penelitian yang kebetulan menjadi tim ahli di TACB Kota Banjarmasin, tim ahli cagar budaya Kota Banjarmasin. Kemudian ya itulah beberapa lah. Tidak usah saya jelaskan semuanya. Kebetulan untuk saat ini banyak sih fokusnya ke penelitian sejarah Banjar. Jadi untuk saat ini memang saya lihat penelitian untuk sejarah lokal itu sangat penting ya, karena memang sejarah lokal itu adalah bagian dari daerah kita, dan sayang sekali kalau misalnya generasi muda itu tidak paham tentang sejarah lokalnya. Iya benar banget, karena banyak anak-anak muda kurang tahu ya Pak. Jadi kita mau terima kasih dulu nih Bapak udah menyempatkan waktunya dengan kesibukan Bapak. Nah jadi kita hari ini pengennya bahas tentang sejarah kopi yang ada di Kalimantan Selatan nih Pak. Mungkin boleh nih Bapak cerita-cerita sejarah kopi, apa aja sih sumber utama yang untuk Bapak menjelaskan sejarah kopi di Kalimantan Selatan ini? Jadi kajian untuk kopi di Kalimantan Selatan itu adalah salah satu tema yang menarik ya bagi saya, karena kajian tentang kopi itu maupun keberadaan dari produknya itu selalu hadir di keseharian kita. Bener. Jadi tiap hari kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kopi, walaupun itu memang variatif ya. Kadang-kadang ada yang suka minum kopi, ada juga yang kurang. Kemudian juga disertai kemunculan produk-produk minuman yang lain. Akan tetapi keberadaan kopi yang saya lihat adalah merupakan bagian dari keberadaan masyarakat Banjar ya, karena kopi itu pada masyarakat Banjar itu tidak hanya sebagai minuman keseharian, tetapi juga diliputi atau menjadi bagian dari kepercayaan mistis. Jadi misalnya pada saat orang kesurupan atau diduga ada eksistensi dari alam sebelah, kadang-kadang mereka meminta kopi. Bener Pak, sering terjadi kayak gitu. Jadi mereka itu tidak mau pergi kalau tidak disediakan kopi. Makanya dari itulah nantinya di dalam masyarakat Banjar muncul kepercayaan bahwa harus menyajikan dua macam kopi. Ada kopi manis, ada kopi pahit. Untuk sebagai sajian kepada makhluk dari alam sebelah. Nah kalau bagi saya itu keberadaan kopi dianggap sebagai bagian dari kepercayaan lama dari masyarakat Banjar yang entah mulai tahun berapa kapan keberadaannya, itu secara tradisi atau budaya ya. Nah kemudian dalam penelitian saya memang karena dalam hal ini adalah kita harus melihat dari suatu tinjauan sejarah, maka keberadaan kopi itu saya coba telusuri kembali di beberapa catatan historis, tapi memang sangat minim. Karena yang pertama, Banjar itu bukan penghasil utama kopi ya. Kemudian sampai saat ini sangat minim produk-produk kopi yang secara nasional itu bisa dikenal orang. Karena itulah saya mencoba menelusuri kembali di dalam beberapa catatan perjanjian kesultanan. Ternyata disitulah mulai saya dapatkan beberapa tonggak awal kapan mulainya ada kopi di Banjarmasin dan di Borneo ya saat itu, berhubungan dengan apa-apa saja perjanjian itu, kemudian apa-apa saja komoditas yang ditanam pada waktu itu. Jadi yang utama saya dapat adalah dari laporan-laporan penjajah ya, yaitu kolonial Belanda. Disitulah saya rangkai kembali sehingga mendapatkan kesimpulan kapan awal mula dari tanaman kopi. Nah Pak, dari cerita tadi, asal muasal kopi di Kalimantan Selatan ini gimana sih Pak? Jadi sebenarnya asal muasal atau asal mula kopi di Kalimantan Selatan itu secara resmi yaitu dimulai sejak adanya perjanjian antara Sultan Sulaiman Al-Mustamidullah dengan Van Buckols dari Belanda. Nah pada waktu itu memang
keberadaan kopi itu diikat dengan adanya suatu perjanjian. Jadi di tahun 1818 tepatnya itu dimulai, awalnya sebenarnya perjanjian itu dibuat pada tahun 1817. Jadi 1 Januari 1817, kemudian sekitar tanggal 25 April tahun 1818 itu baru secara resmi itu diundangkan. Nah, dari perjanjian antara Sultan dengan pemerintah kolonial saat itu mewajibkan Sultan itu untuk menanam kopi dan lada, kopi dan merica. Jadi di dalam perjanjian dituliskan bahwa Sultan itu memberikan tanah, jadi memberikan tanah kepada pemerintah kolonial, kemudian juga dari atas persetujuan pemerintah kolonial Belanda, mulai dari tanah pasir sampai ke tanah Dayak itu diwajibkan untuk menanam kopi. Jadi kopi-kopi itu ditanam di sela-sela atau di beberapa tempat yang berbatasan dengan tanaman lada. Nah, inilah yang akhirnya nanti memunculkan bahwa ada varian kopi, ada satu varian kopi yang namanya kopi lada. Kopi lada ya Pak? Iya, itu di awal. Nah, kemudian hal pada masa itu juga bahwa keberadaan dari tanaman kopi itu diikat dengan adanya suatu pajak ya. Jadi kalau masyarakat menanam kopi, jadi waktu itu kan bukan Sultan menanam ya, masyarakat menanam kopi, kemudian ada nantinya setelah kopinya selesai dipanen itu ada bagian dari Sultan dan ada bagian Belanda. Jadi bagi dua gitu ya Pak ya? Iya, dibagi 3 malah ya. Jadi kalau misalnya 5 pikul itu ada 5 karung ya, 5 karung kopi itu 3 bagian untuk masyarakat yang menanam, kemudian 1 bagian untuk Sultan dan 1 bagian juga untuk pemerintah kolonial. Walaupun demikian penanaman kopi itu tetap berjalan, bahkan mengalami peningkatan ya di Banjar di sekitar tahun 1823. Jadi di tahun-tahun itu tanaman kopi itu meningkat. Nah, dari varian-varian kopi saya walaupun tidak secara mendalam ya, dari varian kopi yang ada diperkirakan waktu itu sudah ada kopi tanah laut, karena memang tanah laut menjadi salah satu sentra saat itu, kemudian di Barabai, kemudian di wilayah Martapura. Jadi 3 daerah itulah menjadi sentra kopi awal yang mana waktu itu ditanam oleh Sultan Banjar. Nah, kemudian juga yang cukup menarik bahwa tidak semua tanah di Banjar itu bisa ditanami dengan kopi. Jadi tidak semuanya cocok ya? Tidak semuanya cocok. Kemudian karakter-karakter tanah tertentu lah yang bisa mendukung keberadaan dari kopi. Makanya tidak bisa berkembang maksimal ya. Jadi kopi ini hanya bisa berkembang ya apa adanya lah untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat, tapi tidak bisa dijadikan sebagai tanaman ekspor. Padahal Belanda waktu itu sangat perlu. Jadi kopi itu ditanam oleh Belanda itu kalau bisa itu diarahkan ke seluruh wilayah di Nusantara di Indonesia, tapi memang tidak bisa. Akhirnya di pertengahan tahun abad ke-19 itu ada dimunculkanlah suatu program yang namanya tanam paksa kopi atau kerja paksa. Nah, mendengar tadi Pak adanya tanam paksa di Indonesia, apakah Kalimantan Selatan ini termasuk ikut tanam paksa dari Belanda ataukah malah kolonial Belanda itu kerjasama sama Kesultanan di Kalimantan Selatan ini? Oke, jadi sebenarnya untuk komoditas-komoditas yang ada di Banjarmasin itu pada umumnya sebenarnya belum dikenakan tanam paksa ya, karena tanam paksa itu yang berlangsung dalam tahun 1830 sampai 1870 itu memang tidak semua komoditas. Walaupun kopi memang diwajibkan sebagai tanaman atau komoditas untuk tanam paksa saat itu, tapi di Banjarmasin ini tidak diberlakukan. Yang diberlakukan hanyalah sistem pajak. Jadi kalau masyarakat itu ada yang menanam kopi di luar wilayah-wilayah pemerintah kolonial maupun kesultanan, itu dikenakan pajak yang tinggi. Itulah yang mewarnai keberadaan dari kopi itu sampai kemudian berkembang di era tahun 1830 sampai 1870. Akan tetapi memang tidak dijadikan sebagai komoditas tanam paksa di Kalimantan. Berbeda misalnya dengan di Jawa. Di Jawa kopi itu diwajibkan sebagai salah satu komoditas tanam paksa karena memang kopi itu harganya tinggi ya. Jadi kopi itu mahal sehingga mau tidak mau pemerintah Belanda mengambil
beberapa pertimbangan ya untuk menjadikan kopi itu sebagai komoditas utama. Nah di Banjar ini memang tidak bisa dipaksakan ya, karena memang kontur tanah kemudian kondisi alam itu kurang mendukung dari bagaimana keberadaan kopi tadi. Jadi kurang mendukung. Hanya di beberapa daerah tertentu yang kira-kira beberapa yang dianggap cocok untuk menanam kopi. Nah dalam perkembangannya kopi ini lebih banyak impor, lebih banyak kopi itu dimasukkan ke Banjarmasin itu dari Jawa. Dari Jawa? Ya, karena adanya kopi Japa saat itu. Sementara dari Banjarmasin itu sangat minim yang diekspor ke wilayah luar negeri. Hanya beberapa jumlah komoditas itu hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan dari masyarakat saja. Belum bisa diekspor. Balik ke timeline waktu, katanya kan tahun 1800-an itu penanaman kopi adanya Arabica. Kenapa sampai sekarang di Kalimantan Selatan hanya ada Robusta sampai sekarang, Pak? Oke, jadi sepanjang pengetahuan saya berdasarkan data-data yang sudah ada bahwa setelah nantinya tanam paksa itu kan berakhir di tahun 1916. Jadi kalaupun nanti ada beberapa varian-varian kopi yang masuk, yang berkembang di Banjarmasin, itu masuknya itu sekitar di atas tahun 1900-an. Nah, dari beberapa kopi yang ada yang berkembang secara, kalau dilihat dari sudut pandang variasinya itu, yang saya kenal itu di abad ke-19 itu hanya ada dua, yaitu kopi dari produknya ya. Ada kopi, yang pertama itu adalah kopi Matan, kemudian yang kedua itu adalah kopi Lada. Tetapi itu dari produk. Kalau dari jenis komoditas atau tanamannya sendiri, saya menduga sebenarnya di awal malah Robusta yang lebih dulu ya. Baru nanti Arabica yang berkembang. Karena yang ada di catatan pemerintah bahwa pada tahun 1900-an awal itu sudah dikembangkan kopi berjenis Robusta, itu berpusat pada awalnya di wilayah Barabai. Walaupun saat ini saya nggak tahu apakah di Barabai itu masih ada kopi atau tidak. Kemudian nantinya kopi Robusta itu juga bibitnya diperkenalkan di sekitar wilayah Martapura maupun di wilayah hulu sungai, sehingga wilayah daerah Kesultanan mulai dari wilayah Martapura sampai ke Barabai itulah yang menjadi sebenarnya sentra kopi awal. Akan tetapi terdapat juga pendapat bahwa sebenarnya masuknya kopi berjenis Robusta juga disertai dengan masuknya Arabica. Cuma memang persoalan kondisi alam, kondisi tanah yang tidak mendukung, sehingga kopi Robusta ini lebih banyak berkembang dibandingkan dengan Arabica. Akhirnya nantilah muncullah beberapa varian kopi yang kita kenal sekarang, itu ada di wilayah Aranio, kemudian ada Pengaron, kemudian di kopi Tanah Laut. Kalau dulu memang di Tanah Laut terkenal dengan kopi Maluka ya. Maluka, kemudian di daerah hulu sungai kopi Barabai. Itulah yang menjadi sentra-sentra kopi di awal. Nah, mengenai penyajian kopi, saya rasa juga semuanya masih berformat tradisional ya. Walaupun pemerintah Belanda juga pada saat itu sudah mengembangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat minuman kopi seperti yang ada di wilayah Eropa. Akan tetapi mereka memiliki inovasi-inovasi, misalnya dengan munculnya varian kopi awal itu atau jenis jenis kopi Matan maupun kopi Lada di awal itu merupakan bagian dari variasi pengolahan kopi gaya-gaya orang Belanda, ala Belanda saat itu. Kalau orang Banjar yang saya tahu saat itu, walaupun memang mungkin sudah ada juga yang meminum kopi, akan tetapi komposisinya tidak banyak. Karena kopi itu lebih banyak dijadikan sebagai tanaman ekspor kolonial. Jadi kopi itu lebih banyak dijual ke pemerintah. Kalau dari masyarakat paling ya hanya untuk memenuhi sekali-sekali lah keinginan untuk meminum kopi. Nah, itulah bedanya mungkin dengan sekarang ya, di era kekinian, bahwa keberadaan dari kopi ini lebih marak dibandingkan dengan masa lalu, karena ditunjang juga keberadaan dari varian kopi yang cukup banyak. Karena sekarang juga hampir tiap hari anak-anak muda nih minum kopi nih, Pak. Yang saya lihat itu sebenarnya ada dua ya, bahwa mereka hanya menjadikan minum kopi itu sebagai gaya hidup tanpa benar-benar menikmati cita rasa dari sebuah kopi. Kemudian pada sisi lain ada juga memang yang tahu cita rasa dan sebagainya dan bisa menikmati kopi itu. Jadi
kopi itu berkembang tidak hanya sebagai minuman semata, tapi berkembang sebagai satu bagian dari gaya hidup masyarakat. Apakah terlepas dari nilai manfaat ataupun nilai cita rasa dari minuman itu. Oke, jadi sebenarnya kita mengetahui keberadaan dari kopi itu sebagai bagian dari sejarah bukan hanya bahwa kita tertarik dengan aromanya atau rasanya ataupun cita rasanya, akan tetapi kopi itu juga perlu dilihat sebagai bagian dari sejarah dari masyarakat Banjar yang walaupun kopi itu tidak berkembang secara masif, menasional atau bahkan mendunia, akan tetapi kopi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa di balik rasanya yang pahit ternyata memberikan catatan sejarah yang manis bagi masyarakat, terutama dalam upaya untuk mengenal kopi itu sebagai bagian dari minuman masyarakat. Dan juga kopi itu juga menjadi saksi perjalanan sejarah orang-orang Banjar mulai masa lalu hingga saat ini. Karena itu marilah kita nikmati kopi itu sebagaimana kita melihat catatan sejarah nenek moyang kita dari masa lalu, supaya kita bisa belajar dan tidak salah langkah di dalam menjalani masa depan. Baik teman-teman, mungkin itu tadi sejarah kopi yang belum kita ketahui. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di berita Banjarmasin berikutnya.